kita siapkan persembahan kita. Sebelum kita deklarasi persembahan, tidak lupa setiap minggu atau setiap bulan selalu harus ada kesaksian anak Tuhan ya. Puji nama Tuhan, dalam minggu-minggu ini Tuhan begitu hebat. Karena apa? Beberapa tahun yang lalu saya itu berdoa, Tuhan, aku ini kepingin loh Tuhan ponak-ponakanku itu ke gereja sini gitu. Saya itu berdoa, nggak tahu Tuhan itu punya cara. Dan puji nama Tuhan, keponakan saya ini kalau nggak ada sesuatu hal gitu kan mesti aku mangkona itu begini. Tapi Tuhan itu punya cara. Akhirnya dia beribadah di sini ya. Itu anak dari kakak saya yang almarhum. Saya senang sekali dia boleh bersekutu di tempat ini. Saya percaya semua itu bukan karena uang dan gagah kita. Kita berdoa buat bangku-bangku yang kosong. Itu PR buat kita. Jangan, karena apa? Kalau kita mau diselamatkan, Bapak pokoknya aku diselamatkan ya wis jarno. Ponakanku dulurku anu jarno ae wong dikandani ngeyel. Tidak. Tuhan, belas kasihan Tuhan itu tolong curahkan biar semua keluarga kita itu biar menerima keselamatan. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur keponakan saya bisa berbakti di sini. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya itu setiap kali itu diberkati ya. Memang HP ini bisa jadi jelek atau bisa positif itu dari manusianya. Setiap kali saya itu suka baca-baca kesaksian, banyak loh orang-orang itu yang diselamatkan. Tapi memang kalau yang saudara kita pindah ke kita itu rasanya nggak diumumkan. Tetapi saya percaya satu persatu mereka itu mengerti bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Saya percaya dan saya sendiri mungkin ya tetangga saya kanan kiri biasa gini, tapi saya percaya Tuhan, doa orang benar terus kita doakan mereka dan mereka juga menerima keselamatan seperti kita. Kita nggak boleh egois, kita nggak boleh kalau kita sudah ditebus dengan darah Yesus, satu ayam bapak gak ngurus tonggo bunga. Enggak, kita harus berdoa buat jiwa-jiwa, khususnya akhir zaman ini ya. Firman Tuhan itu sudah digenapi. Oleh karena itu saya percaya, makanya anak-anak muda jangan tukarkan keselamatan dengan pacari, jangan tukarkan dengan pekerjaan ataupun dengan kemewahan dunia. Percayalah Tuhan akan menolong. Dan saya juga bersyukur bulan ini juga puji Tuhan kerjanya Ratna itu karirnya itu semakin hari semakin baik. Kalau dulunya itu dia itu asisten konsultan, tetapi bulan ini Ratna terus meroket yang namanya itu karena Tuhan dia jadi konsultan. Saya percaya bukan dari kekuatan saya, tetapi Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan melihat memperhitungkan. Jangan walah aku minggu ini mau nang gereja semuanya tak bolongi, mana ono. Jangan pernah pikiran begitu. Kalau saya punya pikiran gini, mending aku nikmati aku kata ya opo. Jadi saya kalau ada waktu mesti nang gereja. Saya nggak peduli. Pembaharan terus cepat orang nanti nggak peduli Tuhan. Aku ingin Tuhan 24 jam. Maksud waktu untuk Tuhan 2 jam, hitung-hitungan tidak. Tuhan, aku ingin mendengarkan. Tuhan mau bicara apa dalam hidup saya. Itu. Puji nama Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Kita akan berdiri. Kita akan deklarasi persembahan. Deklarasi persembahan ini juga harus dengan diimani. Tuhan itu sudah kaya loh. Tetapi Tuhan kalau melihat kita itu taat, wow, dia akan memperhitungkan ketaatan kita. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi
Silakan duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Apapun yang kau kehendaki Tuhan, yang di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus
firman menjadi manusia. Dan kami tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang Kau kehendaki atas hidup kami percaya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan. Sampaikan isi hati-Mu. Apapun yang ada di benak-Mu Tuhan, sampaikan. Sakit ataupun pahit ataupun manis ataupun garam pahit, kami percaya Tuhan Engkau membentuk setiap kami untuk menjadikan bejana-bejana-Mu. Kami percaya Tuhan setiap teguran dari firman-Mu untuk memberikan yang terbaik buat kami. Urapi Tuhan hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah otoritas dari surga boleh menyertainya. Dan kami percaya Tuhan sekalian jemaat-Mu boleh mendapat urapan yang baru. Kami pulang boleh mendapat damai sejahtera dari surga. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semuanya luar biasa, semangat, sehat. Amin. Saya percaya hari ini ibadah yang luar biasa karena ujiannya membuat kita ini semakin mendekat kepada Tuhan, semakin kita cinta kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk siap angkat firman ya. Bagi otoritas tertinggi kita bagi ibadah kita hari ini, kita akan bisa HP firman, bisa Alkitab ya, kita angkat di kepala kita dan kepala kita. Deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat berubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu dikasih Tuhan bisa duduk kembali. Hari ini saya akan share tentang persiapan. Nah, ini persiapan pengangkat senjata yang secara Tuhan sudah sediakan Bapak Ibu. Kita ini di medan peperangan, amin. Kehidupan ini medan peperangan. Sebab itu perjuangannya tidak akan pernah berhenti sampai kita meninggalkan dunia ini. Benar kan Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Gembala yang masuk, ya. Luar biasa. Ini Bapak Gembala kita. Beliau di masa-masa tuanya, masa-masa usia 90-an ya. Masih semangat ibadah, masih ingin berkomunitas, masih ingin berjumpa dengan Tuhan. Ya, kita yang masih muda, usia masih kuat, kita harus lebih semangat. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Biarkan roh menyala-nyala, katanya hadir saja Pak Musa itu. Rohnya Papa saya ini menyala-nyala, ya. Kalau minggu ke ibadah ke gereja itu selalu cerewet sama kakak saya sana itu. Saya pengen ke gereja, saya pengen ke Kupang gitu ya. Ya. Hanya hari Minggu saja itu menjadi hari spesial buat beliau. Karena beliau sudah berkomitmen ya, baik hujan, baik kemarau, baik sehat, baik sakit, roh yang menyala-nyala, badannya secara lahiriah menurun atau tidak berdaya, tapi rohnya yang menyala-nyala. Amin Bapak Ibu kasih. Nah, saya akan bicara tentang persiapan mengangkat persenjataan rohani sebagai alat perjuangan atau perlindungan yang disediakan oleh Allah. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang orang Kristen atau orang percaya Tuhan tidak secara fisik, tidak secara badani itu kita melakukan peperangan, ya. Sebab itu Tuhan memberikan sebuah teladannya. Dia turun ke bumi ketika anak-anak Tuhan atau bangsa Israel mengalami secara fisik, secara badani
secara pemerintahan di bawah kekuasaan bangsa Romawi, benar nggak Bapak Ibu? Dan ketika itulah mereka tahu bahwa isi Alkitab, ya, waktu itu masih ada 5 Taurat, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, ya, Bilangan, gitu. Itu mereka percaya bahwa Mesias akan datang dan menyelamatkan bangsa Israel secara penuh, keselamatan itu penuh. Tetapi mereka membaca secara harfiah bahwa peperangan yang Tuhan lakukan bukan secara fisikly, tetapi secara jiwani, roh yang ada. Bapak dikasih Tuhan, ternyata Mesias ini, pesan ini nggak ditangkap oleh bangsa Israel, yang sebetulnya Mesias itu datang memang utamanya karena janji Tuhan itu kepada bangsa Israel. Ternyata bangsa yang Tuhan itu sayangi dan cintai menolak, ya. Sebab itu keselamatan, ya, dari bangsa yang terdatang, bangsa yang apa ini, ya, yang keras kepala itu, Bang. Keselamatan itu dilemparkan dulu semua umat manusia, semua bangsa. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah tidak akan memungkiri yang namanya kata keadilan atau janjinya, ya dan amin. Karena itu dirinya adalah keadilan, karena dirinya adalah janji, karena dirinya adalah setia. Sebab itu ketika dia berjanji kepada Abraham bahwa bangsanya akan besar, bahwa bangsanya akan mengalami keselamatan daripada Tuhan, dia lakukan apa itu. Sebab itu ada pertanyaan begini, kenapa Yesus datang di bangsa Israel? Historikalnya adalah karena bangsa itu datang dari seorang Abraham yang percaya kepada Tuhan dan diperhitungkan sebagai kebenaran, dan janji Tuhan itu turun kepada Abraham dan keturunannya, dan saatnya Yakub. Kata Yakub berubah kata Israel menjadi bangsa yang besar, dan kepada Yakub lah, kepada bangsa Israel lah, Tuhan berjanji akan apa? Datang sebagai penyelamat, Mesias. Tetapi janji itu secara harfiah, badanian, di metamorfosikan itu, kalau Yesus datang, kita akan memerintah seluruh dunia. Maksudnya ternyata tidak. Tuhan itu lebih dari itu, amin. Dan kita yang anak Tuhan hari ini, yang tadi lagu yang terakhir itu ada deklarasi, firman jadi manusia. Hanya orang-orang yang dibukakan Roh Kudus yang mengerti arti Mesias, amin. Bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan jiwa kita, amin. Sebab itu kalau Bapak Ibu sadari hari-hari ini, peperangan kita ini bukan masalah apa? Kedagingan, bukan masalah physically, tapi Tuhan katakan barang siapa yang bisa memenangkan medan pertempuran, dia bisa memenangkan, amin. Bapak Ibu, Paulus mencatat sebuah pelengkapan senjata rohani itu, Pak. Saya nggak akan bahas itu, karena saya akan bahas bahan dasarnya. Kenapa Efesus pasal 6, ya, Efesus pasal 6 tentang bicara tentang perlengkapan senjata Allah harus digunakan pada jemaat, kepada gerejanya. Tapi saya akan bahas sebelum itu ada bahasa acuan. Kenapa Tuhan? Ternyata Tuhan itu kasih 2 senjata. Cuma Paulus dikasih Tuhan sebuah pewahyuan luar biasa. Nah, saya akan baca tentang senjata ini aja Bapak Ibu, ya. Senjata yang pertama, senjata terang. Nah, tadi kan katakan akulah terang buat manusia, ya. Ada pujian terakhir itu, saya nggak jadi sama WL-nya beda, ya. Tentang terang dalam kegelapan. Namanya seringkali manusia ini banyak kegelapannya, ya. Terangnya kecil gitu. Makanya kalau Natal itu terangnya itu selalu pakai lilin. Ada yang pakai obor, kayak olimpiade itu ya, pakai obor. Nggak, saya nggak pernah nemani gitu, nemoni apa melihat itu kalau Natal tuh. Hari sudah Bapak Ibu kasih doa, kita menyalakan obor kita masing-masing, ya nggak ada itu. Semuanya lilinnya kecil, kegelapannya gelap sekali. Ya, bahasa senjata terang ini Roma pasal 13 ayat 12. Saya ingin Mbak Ratna, mana Mbak Ratna? Wah, ini diberkati Tuhan, amin. Orang suka membaca firman, merenungkan firman, berkatnya nggak habis-habis. Nggak hanya diangkat sebagai asisten beda, nanti akan memiliki perusahaan sendiri, konsultan, amin, anak Tuhan, amin, haleluya.
Coba bacakan Roma pasal 13-12 yang nyasar ke barat, nah, karena tadi bilangnya ngomong barat, nah tadi itu. Roma 13 Ayat 12. ayat 12. Hari sudah jauh malam, Iya. telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Iya, perlengkapan apa Bapak Ibu? Senjata terang. Roma 13 ayat 12 sangat terang sekali bahwa kita ini, peperangan kita harus mengangkat senjata apa? Terang. Perkataan terang itu adalah sesuatu yang disenangi. Amin. Oleh siapa? Semua makhluk di bumi ini. Gak ada yang suka kegelapan. Amin. Anak saya ini dan istri saya ya, kalau rumah itu saya matikan semua gelap gitu, mereka pada takut Bapak Ibu. Karena apa? Harus diterangi, nek bisa itu buatnya itu yang besar gitu ya, orang gitu. Kenapa? Takut ya. Takut siapa? Setan. Padahal setan itu kalau gelap Pak, kelihatan Bapak Ibu. Yang kelihatan itu siapa? Malaikat Tuhan yang terang benderang. Amin. Lihat itu Tuhan itu kalau pun pagi-pagi gelap gitu kan datang bukan setan, siapa? Malaikat terang gitu. Tapi anak Tuhan itu takut kalau kegelapan. Nah Bapak Ibu, Roma 13 ayat 12 sudah menyatakan senjata terang. Nah, kata memperlengkapi senjata atau menggunakan senjata terang ini sebelumnya Roma 13 ayat 12 itu di atasnya ada kata-kata apa Bapak Ibu? Menambahkan apa? Perbuatan-perbuatan jahat. Jadi ini menjadi topik saya. Persiapan mengangkat senjata perlengkapan rohani Allah ini. Ya, persiapannya adalah diri kita harus sebelum menggunakan itu menanggalkan perbuatan kita. Arti menanggalkan manusia lama kita sehingga kita ini bisa memakai perlengkapan senjata Allah. Kata terang tidak bisa disatukan dengan yang gelap, ya. Sebab pernikahan pun harus terang sama terang, ya. Kemarin waktu saya doa di tempatnya pesantren kita yang di Manuan itu ya, ini Pak Yusa ini sana, cerita ada di komunitas kita doa itu sudah tahu bahwa terang dan gelap nggak bisa satu, bandel Bapak itu, ya keras kepala bangsa Israel. Sudah tahu dia omongnya batuan. Kalau yang namanya sebelum menikah itu mengalami tidak kecocokan, gitu, terang dan gelap nggak bisa disatukan, ya. Roh dan daging pasti saling konflik, diteruskan Bapak Ibu. Ya. Akhirnya pernikahannya pun ujung-ujungnya bubar, ya. Karena dasarnya bukan terang, amin. Amin. Dasarnya bukan firman Tuhan. Satunya firman Tuhan, satunya firman yang lain, gitu. Yesus yang lain. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Asal benar-benar mempunyai senjata yang salah satunya, senjata yang paling kuat, ya. Tapi saya melihat hal seperti itu nggak pernah, ya. 1-2 lah bisa menang, yang lainnya pasti kalah. Nah, sebab itu kita dalam peperangan mengalami hal seperti ini, kita mulai persiapan, ya. Kata-kata menanggalkan segala kejahatan itu menjadi topik hari-hari ini. Banyak anak Tuhan itu memakai senjata setengah, ya. Ini pada senjata terang, Roma pasal 13 ayat 12, ini bahan dasarnya menuju ke Efesus pasal 6 Bapak Ibu. Ada 2 senjata yang Tuhan terangkan ini tentang senjata terang pertama, yang kedua adalah senjata keadilan. Di mana senjata keadilan? Kalau senjata terang itu hanya di Roma 13 12, bisa juga di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 7, juga 2 Korintus pasal 10 ayat 4, ada banyak ayat mengatakan senjata dan senjata, mengenakan senjata. Tapi anak-anak Tuhan, ya, tidak mudeng, bahasanya tidak mengerti kata ini, ya, bahwa kita ini sedang menghadapi peperangan bukan melawan pemerintahan secara daging, melawan pemerintahan secara apa? Roh, kekuatan-kekuatan iblis, demon, kuasa kegelapan, kuasa setan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebab itu kita harus melakukan peperangan ini Bapak Ibu. Nah, sebetulnya kata pertempuran, perjuangan atau peperangan itu Tuhan membukakan banyak ayat. Filipi pasal 2 ayat 25, coba bacakan, ya.
Kita ini seperti prajurit, seperti tentara. Ya, saya puji Tuhan, saya melihat papa saya ini seorang di tentara juga. Jadi kita ini disiplin secara militer dalam kita ini mengiring Tuhan. Ya, disiplin, tekun, setia, tahan menderita, tahan apapun. Ya, papa ini menurunkan nilai-nilai persiapan untuk kita ini menuju kepada seorang prajurit. Amin. Ini juga pesan buat orang tua hari ini, bahwa kita ini membesarkan anak, hukumnya pakai hukum militernya Alkitab. Amin. Sebab Tuhan pun menaruh hukum itu, didikan itu, acuannya adalah firman, bukan kurikulum dunia, bukan pakai cara-cara yang tidak ada dasarnya. Alkitab sudah jelas, Bapak Ibu. Coba bacakan Filipi pasal 2, 25, mulainya 2 Timotius pasal 2 ayat 3, Filemon pasal 2. Banyak ayat mengatakan perjuangan atau peperangan itu. Coba bacakan Filipi pasal 2, 25. Filipi pasal 2 ayat 25. Iya. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuangan. Teman seperjuangan, Bapak Ibu. Kemudian 2 Timotius pasal 2, 3. Kata perjuangan di situ adalah peperangan. Ya, kata perjuangan di situ benar-benar yang namanya attack, menyerang sesuatu, kubu-kubu pertahanan kuasa kegelapan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dari kekristenan zaman dulu itu adalah melawan sesuatu yang bersifat kegelapan. Coba 2 Timotius pasal 2 ayat 3. 2 Timotius pasal 2 3. 2 Timotius 2 ayat 3. Iya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang Ikutlah menderita. dari Kristus Yesus. Iya. Ikutlah menderita seperti seorang prajurit, Bapak Ibu. Ada banyak anak Tuhan tidak mengerti ayat ini. Sebetulnya kita ini ambil Tuhan, eklesia, keluar dari kegelapan menuju terang. Di dalam terang ini, Tuhan persiapan kita ini seperti seorang prajurit. Sebab itu kita nggak ada namanya bersungguh-sungguh ketika kita menderita. Apalagi menderitanya bukan masalah memberitakan Injil, ya, masalah hutang, masalah apalagi di PHK, masalah nggak punya uang, masalah berkeluh kesah, bersungguh-sungguh, ya, gagal dalam usaha, gagal dalam apapun, ya, gagal dalam apa, nggak naik kelas, apalagi yang namanya diputus cinta, Bapak Ibu ya, ini waduh, ya, ini bukan seorang prajurit, ya, amin. Banyak anak Tuhan itu kehilangan Kristus atau menjual Kristusnya gara-gara cinta. Di mana hatimu, disitulah hartamu. Kembali ya, di mana hartamu, disitulah hatimu, Bapak Ibu. Memang saya buat balik supaya Bapak Ibu ini gak ngantuk. Iya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hal seperti ini yang kita harus melakukannya. Yang kedua, senjata keadilan. Iya. Nah, cepat sekali senjata keadilan ini, Bapak Ibu. Tapi topiknya adalah menanggalkan kejahatan-kejahatan atau menegakkan dosa atau menegakkan segala sesuatu yang bersifat tidak sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasih prinsip apapun, kalau kita nggak melakukan yang dasarnya, paling dasar adalah kasih atau kebaikan itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senjata kedua adalah senjata keadilan. Kita baca senjata keadilan ini, Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 6 ayat 7, coba bacakan. Ini bahannya menuju ke Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke 18, ya. Saya kan nggak bicara Efesus pasal 6, 10, ayat 15. Mungkin nanti akan dibagikan sama rekan-rekan hamba yang lainnya. Saya akan bahas sebelum menuju Efesus pasal 6 ayat ke 18 itu, kita harus mempersiapkan diri. Sebab kata persiapan itu sangat penting dalam sebuah peperangan, amin. Nggak ada orang itu mau perang itu nggak ada persiapannya, ya. Ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 7. 2 Korintus pasal 6 ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Senjata keadilan, catat baik-baik. Ada senjata terang, ada senjata keadilan. Dua senjata ini Tuhan kasih, Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu baca Efesus 6 ayat 10, 18, itu ada pewayan tentang seorang prajurit Romawi yang dimana itu nanti saya ceritakan kenapa Paulus menuliskan hal itu.
Karena waktu itu Paulus sedang dalam posisi di penjara, di rumah, dan dijaga oleh prajurit Romawi, Bapak. Selama berapa tahun? 2 tahun. Jadi ketika Paulus mengalami perubahan hidup, metamorfosa dari hal yang jahat menuju yang baik, kemudian menjadi terang, dia mengalami namanya penderitaan. Sebab itu Paulus bisa menulis tentang perlengkapan senjata rohani mengacu kepada prajurit Romawi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, senjata keadilan ini juga Allah dalam kebesarannya menyatakan bahwa gambaran tentang Allah yang memiliki senjata keadilan itu ada di Yesaya pasal 59 ayat 14 sampai 15. Coba bacakan Yesaya 59 ayat 14 sampai 15. Jadi gini, ada senjata terang, ada senjata keadilan. Dua-duanya ini harus ada di anak-anak Tuhan. Nah, kata ini melekat kepada Kristus sang penebus. Yesus itu adil, amin. Sangat adil. Salah satu nilai atau ini manusia atau Tuhan, gampang menilainya di siapa? Sisi keadilan. Ada banyak pertanyaan di Alkitab yang Tuhan disudut kepada sisi keadilan. Contohnya tentang pajak. Loh, Tuhan itu nggak bekerja memang secara badani. Dia bekerjanya adalah hamba Tuhan waktu itu untuk memberitakan Injil, katalah penginjil, pengembala. Ya, gembala punya jemaat, tapi jemaatnya nggak pernah ngasih perpuluhan. Benar nggak? Ada agen mencatat? Tidak. Yang ngasih perpuluhan itu seorang anak. Ingat, Tuhan memberikan makan 5.000 orang atau 4.000 orang itu dasarnya itu seorang anak yang bawa roti dan ada ikan. Dipersembahkan bukan 10%, 100%. Bicara itulah Tuhan maka sisi keadilannya. Pajak Tuhan disudutkan tentang hal itu. Yesus bagaimana dengan murid? Sebetulnya orang Farisi dan orang Saduki itu sedang menohok, sedang menyerang Yesus dalam sisi keadilan. Ini manusia apa Tuhan? Kalau dia ngomong bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa surgawi, ya, ini kacau buat orang Farisi dan orang Saduki. Sebab itu ada kata-kata crazy, gila. Yesus ini gila, ya. Karena memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan firman dan menyebut dirinya sang Allah. Tetapi diserang sisi keadilan, Tuhan ngomong apa? Berikanlah keping logam. Ada 2 sisi, ya. Ini sisi gambar siapa? Gambar kaisar. Berikan yang miliknya kaisar, haknya kaisar, berikanlah. Artinya Yesus itu sudah tentang pajak. Amin. Luar biasa, Tuhan diuji. Tuhan adalah dirinya adalah keadilan. Amin. Itulah patentnya kenapa senjata terang dan senjata keadilan melekat di dalam Yesus. Demikian juga anak-anak Tuhan dalam memutuskan segala perkara, baik itu usaha, pekerjaan, atau proses apapun. Kita harus mengacu kepada firman. Sebab itu orang suka membaca firman, merenungkan firman, otomatis ya hikmat keadilan itu pasti ada. Amin. Tapi kalau acuannya bukan firman, maaf nih, nonton sinetron gitu, nonton berita-berita hoax gitu. Karena kan semuanya kan ya terkamirkan nilai itu dengan hal yang menjadi acuan dasar firman. Amin. Dulu orang lihat mati itu berkabungnya lama, gitu. Satu orang mati itu lama. Kalau lihat orang mati semuanya pada, waduh, berkabung sedih. Sekarang lihat orang mati kayak biasa ya. Bener nggak? Berapa orang yang meninggal? Oh, ribuan Bapak Ibu. Kalau lihat di tempat pemakaman, kita takjub, bukan lahan yang kosong, bukan, tapi banyak kuburan juga, gitu. Masih banyak tambah lagi lahan. Jadi kita ini manusia. Itu kalau lihat yang biasa menjadi yang biasa. Sama ketika kita melihat hal yang berdosa menjadi yang normal, itu kita anak Tuhan itu kan kekamiri. Sebab adonan kalau satu titik noda akan mengkamiri semuanya. Sebab itu Bapak Ibu kembali ke dasar. Amin. Kita lihat aja artis itu cerai nikah lagi, cerai nikah lagi, gitu. Terus anak Tuhan itu mencontoh cerai nikah lagi. Padahal Tuhan ngomong hukumnya nggak begitu. Amin.
Tapi dicontoh karena biasa. Gitu loh. Pemerintah ngomong ada COVID, semuanya harus siap-siap dengan protokol kesehatan sebagainya. Tapi juga ada anak-anak Tuhan yang bahasanya itu bandel ya, nggak ada COVID, hoak lah gitu, bla 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 lah gitu. Saya kalau pemerintah sudah ngomong kata pemerintah di Alkitab sudah dijelaskan, kita harus tunduk kepada pemerintah yang sah. Amin. Sebab itu sisi keadilan. Artinya itu apa? Kita ini di dalam dunia ini untuk taat, meskipun kita meskipun kita nggak setuju dengan pemerintah, tapi kita harus mendoakan pemerintah itu, amin. Seperti Sang Kristus ketika berada di kerajaan Romawi, menjungkir balikan semuanya, tapi Kristus tidak memberontak, amin. Itulah gambaran sisi keadilan, senjata keadilan. Apa yang dikasih Tuhan? Topik menarik tentang hal ini. Kata itu adalah menanggalkan segala sesuatunya yang jahat, yang berdosa. Saya kasih gambaran tentang anggur yang baru, ya. Itu harusnya dimasukkan di kantong yang baru atau kantong yang lama? Baru. Tapi banyak kita loh, kantong yang lama itu dipakai untuk anggur yang baru, sehingga pulang gereja hidupnya masih sama, nggak ada perubahan. Metamorfosa itu perubahan bentuk, perubahan semua paradigma, perbuat segala sesuatunya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita baca tentang Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17 tentang kantong yang baru dan anggur baru, tentang kain yang baru dan kain yang lama. Bapak Ibu, ini gambaran sebelum kita mengangkat senjata terang dan senjata keadilan, kita harus merubah diri kita. Amin. Sebelum Allah memberikan senjata perlengkapan, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18, itu persenjataan lengkap. Anak-anak Tuhan gak akan bisa kalau belum mengalami sebuah metamorfosa. Matius pasal yang ke-9 14 sampai 17, coba bacakan Bapak. Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Iya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, Yeah. "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, Yeah. tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Yes. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil Yeah. dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ya. Tetapi tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyakannya." Terus ayat 17, "Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. kantong yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya." Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, acuannya adalah kita harus merubah diri kita. Amin. Karena Tuhan akan memperlengkapi senjata itu lengkap, dan kita harus menggunakannya. Kalau kita nggak menggunakannya, kita akan kalah dalam medan pertempuran ini, medan perjuangan ini. Sebab kita ini melawan penguasa, pemerintah. Kita baca ayat itu Bapak Ibu. Masih ingat ayat di mana itu? Ada yang ingat bahwa kita akan melawan musuh kita itu pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa? Masih ingat di mana? Masih ingat kan? Ayat di mana itu? Ada di Efesus pasal 6 juga kan itu. Bahwa kita nggak melawan secara fisik daging, tapi kita melawan penguasa. Di mana ayatnya? Jemaat ada yang tahu? Efesus 6 ayat 11. Iya, kita baca ya. Coba Mbak Rata baca yang keras. Efesus 6 ayat 11. 12 Ya. ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13-nya. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan. Kata garis bawahi seluruh perlengkapan senjata, bukan setengah, bukan 2, bukan 3, seluruh di garis bawahi. Coba
Terus kan? supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perlawanan pada hari yang jahat. Pertanyaannya, di sini ada tanggal nggak? Nggak ada. Di sini ada bulan nggak? Nggak ada. Kata hari mengacu kepada besok adalah hari. Amin. Besok bukan ada tanggal, bukan ada bulan, tapi Tuhan katakan the day, hari, bahwa kita melawan penguasa-penguasa, roh-roh yang kuat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang mengendalikan orang-orang jahat di luar sana, opposite spirit, orang-orang yang dipengaruhi kuasa kegelapan untuk mencobai anak-anak Tuhan. Amin. Sebab itu hukum yang harus prinsip atau motivasi yang kuat dalam diri kita. Kita baca Bapak Ibu. Di manakah? Roma pasal 12 ayat 21, coba bacakan Roma pasal 12 ayat 21. Sebelum kita mengangkat senjata, kita punya namanya the law, hukum yang tertulis, dan kita harus tancapkan di pikiran kita, di hati kita, dan kita ukir bahwa ini yang kita lakukan. Amin. Dasarnya adalah firman, bukan perkataan hamba Tuhan, bukan sinetron, bukan orang tetangga kita dan sebagainya, tetapi firman jadi ini. Coba Roma pasal 12 ayat 21. Roma pasal 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, Iya. tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan the law. Firman Tuhan sudah ditulis. Kata kebaikan Tuhan itu direntekan dengan kata kasih. Amin. God is the love. Allah adalah kasih. Sebab orang kalau melakukan kebaikan, dia sedang bercermin kepada Allah yang adalah kasih. Amin. Anak Tuhan itu dicap adalah orang yang baik. Amin. Baik apa? Dalam kejahatan kita tidak membalas kejahatan, Bapak Ibu. Maka kita akan memenangkan peperangan hari demi hari. Amin. Apapun masalahmu, medan peperangan, keuangan kah, keluarga kah, apapun, Tuhan akan memenangkan peperangan. Amin. Bapak Ibu, ini juga teruji dalam hidup saya. Baru kemarin saya cerita sama kakak saya kaget. Mobil saya ini saya rentalkan, Bapak Ibu. Mobil saya sewakan kepada sahabat, kepada teman saya. Memang tidak seiman, memang dia tidak seiman. Saya mencoba untuk menerangi, menginjili beliau, memberikan teladan kasih, memberikan sebuah katakanlah kebaikan, ya. Bapak Ibu dikasih tahu selama setahun tidak ada masalah. Desember kemarin, ya, ketika saya sakit juga saya ngomong, Mas, tolong kembalikan mobil saya, nanti saya ini buat Natal. Kembalikan Bapak Ibu buat Natal kemarin. Setelah saya Natal, Mas, nanti tanggal 1 ada tahun baru, mohon mobil sewanya dihentikan dulu buat saya, nanti ada tahun baru dan saya bla bla bla. Januari mobil saya kita kembalikan, Bapak Ibu. Februari bulan kemarin juga nggak kembalikan, uang sewa juga dikasih molor-molor. Saya mulai curiga, istri saya juga curiga. Singkat ceritanya, kita nemu di teman saya ini, dan dia ini Bapak Ibu, ya, kita ini sudah berpikir nggak mobil kita ini akan digadaikan. Ternyata benar loh, apa yang dipikirkan itu ya juga terjadi, ya toh. Tapi masalahnya respon kita terhadap kejahatan itu apa? Amin. Kita mencatat kejahatan dibalas dengan kebaikan. Amin. Teman-teman saya pada sudah itu kalau sudah mobilmu digadaikan, memang digadaikan Bapak Ibu, ya, seharga 15 juta, ya, dipegakan ke orang sebagainya. Istri saya sama saya tenang, calm. Amin. Kita acuannya adalah firman. Amin. Firman itu bisa jadi daging kalau kita ngalami pencobaan. Firman itu nggak akan menjadi daging, nggak menjadi rema atau kuasa itu turun kalau kita nggak mengalami pencobaan. Banyak anak Tuhan gagal di sini, proses ini Bapak Ibu. Di finalnya anak Tuhan mengalami respon kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nggak bisa ngel, ya. Sudah pakai somasi, kasih pengacara, ya toh. Ambil orang itu, masukkan di penjara, selesai. No, itu bukan nilai Kristen, amin. Saya ngomong sama istri saya, Tuhan yang berperan, Tuhan yang ada di depan, amin.
damai sejahtera akan timbul kalau kita melakukan kebaikan. Singkat cerita ya Bapak Ibu, kayaknya sampai 3 hari mobil itu balik, ya. Maka turunlah damai sejahtera, kemudian kita nggak membahas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebab itulah, mungkin ada di area mana banyak. Ya kemarin itu juga memberkati saya, ya. Si saudaranya Rudi ya, bagi saya, dia cerita Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa berkat di tengah-tengah penderitaan, pencobaan, itu sebuah keluarga ini saudaranya dari komunitas doanya Pak Yusa di Manuan ini, itu ditinggal suaminya Bapak Ibu. Dia dan ini seorang ibu, seorang istri yang hanya ibu rumah tangga, yang hidup dengan 2 anak, tidak pernah bekerja, ya. Suaminya begitu meninggal, ini anak Tuhan ini. Dan ini luar biasa. Saya mencatat sharingnya dari teman saya Rudi, teman anak rohnya Pak Yusa ini. Ibu ini suka memberi kebaikan, nolong saudara-saudaranya, ya. Suka menabur apa? Kebaikan. Ketika dia mengalami penderitaan, Tuhan nggak tutup mata. Sebab firman katakan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Amin. Itu hukum dunia, tapi Tuhan catat di Alkitab menjadi hukum kekekalan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab itu kita lakukan, praktek, lakukan. Amin Bapak Ibu. Yang terjadi adalah ketika ditinggalkan suaminya, ibu dan anak ini mungkin juga dalam proses itu juga bingung ya. Singkat cerita Bapak Ibu, ada seorang datang ketok pintu. Ibu boleh saya masuk? Oh silakan. Maaf Bu, saya dari Alfamart. Ya Alfamart ya, bisa. Alfamidi ya, Alfamidi ya. Saya nggak antara Alfamart, Alfamidi itu. Oh ada apanya saya. Kalau anak saya malah lucu Bapak Ibu. Alfamart itu nggak mau, ya adanya Indomaret gitu. Terserah lah gitu. Itu si orang itu kalau masuk Alfamart, nggak ini Pak, yang Indomaret katanya. Ya bukan Indomaret lah. Nah singkat cerita, ibu ini menyerahkan sang tamu itu masuk dan sang tamu mengatakan 10 tahun yang lalu, dan 10 yang lalu ceritanya ini, sharingnya itu. Dan seorang bapak ini tamu mengatakan, ibu rumahnya saya mau sewa. Buat apa Pak? Buat Alfamidi. Oke, udah nggak mikir Bapak Ibu. Berapa sewanya Pak? 30 juta ya misalnya. 30 juta itu per tahun, ya, per tahun. Ibu ini nggak menawar, juga nggak cerewet karena dia itu tahu orang bahasanya saya juga butuh, Tuhan datangkan orang. Langsung ditandatangani 10 tahun terima 300 juta. Dan luar biasanya ibu ini langsung berikan rumah, ya anaknya 2 itu langsung, jadi 3 rumah diberikan. Di mana? Di Nderejo Bapak Ibu. Saya tahu 10 tahun lalu Nderejo itu murah Mbak Sis ya. Ya, harganya nggak mungkin 100 juta. Karena Mbak Suwero di sana, harganya murah, bayangin. Dan 10 tahun kemudian, ya sekarang ini Manuan itu ramai Bapak Ibu. Bener? Nggak ada matinya Manuan itu. Dan Alfamidi ini satu-satunya ada di Manuan saja. Satu-satunya bayangin. Apa yang terjadi kemudian 10 tahun kemudian? Berkat Tuhan nggak pernah berhenti. Orang yang baik selalu tidak pernah ditutup. Amin. Ini seorang manajer Alfamidi ngomong, ibu, kita mau perpanjang ini 10 tahun lagi. Iya. Tapi nilainya Bapak Ibu, berapa Pak Yusa? Saya masih nggak ngerti. 50 juta setahun. 50 juta setahun. Jadi bisa bayangkan 50 juta setahun kalikan 10 tahun. Setengah ya Bapak Ibu. Nggak nawar juga, nggak cerewet juga. Sebab kalau kita diberi sama Tuhan, jangan pernah kita bersungguh-sungguh. Kuranglah Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika meminta daging, dikasih roti enak mana dari surgawi, masih kurang. Bersungguh-sungguh dikasih daging burung puyuh. Itu enak loh Bapak Ibu, kalau berpuyuh pernah makan burung puyuh. Itu kalau dagingnya gemuk-gemuk tuh enak loh, karena kan babi ya. Tapi pertanyaan saya, apa bangsa Israel cukup? Tidak, masih bersungguh-sungguh Bapak Ibu. Orang dasar kalau manusia itu sudah tidak meresponi ayat Alkitab katakan, ya, mereka memang keras kepala. Sebab itu saya mengajak jemaat,
rasa cukuplah, amin. Kalau hari ini sudah makan cukup, amin. Karena kata cukup itu mewakili segalanya. Kesehatan, amin. Apalagi kekuatan, strength, ya. Saya punya teman yang hari ini sakit, ya. Padahal dulunya itu pernah di sini juga ini, ya. Pak Daniel ini saya cerita. Mari kita ketemu kasihan. Ya, di usia masih belum 50 ya. Itu kakak ipar saya Kaugi itu sudah mau kepala 60 ya, Mas. 70. Masih kuat, masih geger gitu loh. Ini dulunya wah kalau makan itu satu meja itu beliau tahu campur, ya, tahu teh, semua tahu dimakan semua baru. Oh satu meja penuh. Es teh, ya, es campur, es segan, ya. Satu orang nih dan dimakan ke siapa? Aku tuh nen. Wih akhirnya gitu. Kamu nen? Aku cuma teh hangat tanpa gula dan nasi satu piring saja. Oke, jelas saya heran Bapak. Enggak, saya cukup. Ini saya cukup saya sudah. Oh kan cukup kalau memang aku kan. Udah sampai penuh, gitu. Habis Bapak Ibu. Ya. Tapi mengaruhi kesehatannya. Apa yang kita makan, apa yang kita kabur, ya kita tua. Di usia-usianya beliau kemarin kena sakit jantung koroner, diabetes gula tinggi, dari kaget. Papa saya umur 90, dia teman saya masih di bawah 60, di bawah 50. Jalannya sampai papa saya bersama 5 ini. Sampai Mbak Sus itu ketemu Panglingan, itu Daniel, iya. Ini Daniel ini, ya. Adiknya Kak Jimmy kemarin pembicara itu. Nah, saya kaget. Amin Bapak Ibu. Mari semuanya kita takar dengan ukuran dan standar Allah. Amin. Bukan ukuran dunia, bukan ukuran kita, bukan prinsip dunia, bukan prinsip kita, tapi pakai prinsip Alkitab. Itu tertinggi buat kita. Amin. Mengalahkan semua prinsip kita, mengalahkan semuanya ego kita. Sebab kalau ego dan prinsip kita berjalan, kita nggak akan bisa menjadi orang yang Tuhan tentukan. Amin. Simple. Sel kejahatan dibalas dengan kebaikan. Sebab doa Bapa kami mencatat, barang siapa mengampuni orang yang besar kepada kita dan kita mengampuni orang yang besar kepada kita, maka Bapa di surga akan mengampuni. Menggarisbawahi lagi, barang siapa tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni. Itu sama dengan ayat ini, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sama, kalau kita nggak mengampuni, Bapa di surga akan mengampuni. Intinya apa? Kita udah kalah dalam peperangan itu. Day demi hari demi hari. Besok kita mulai peperangan lain. Ya, apa saya ngomong 1 hari kesusahan, 1 hari medan pertempuran. Cukuplah untuk 1 hari. Esok jangan dipikirkan. Amin. Sampai kita nggak berpikir, gimana ya Pak? Bulan depan ini kita bayar uang sekolah, bulan kontrakan, apalagi utang dan sebagainya. Belum sebulan depan. Nah, kita mencatat kesusahan atau penderitaan cukup 1 hari, selesai, nggak jangan dipikirkan. Yang kita pikirkan adalah Tuhan dengan kuasa yang besar. Saya suka tadi lagunya anak-anak, ya, menguatkan saya. Kita ini semakin kecil, Tuhan semakin besar. Sehingga kekhawatiran, penderitaan tidak ada rasanya. Roh itu menurut, tapi daging itu lemah. Masalahnya kita anak-anak Tuhan menguatkan daging, tapi membuat roh tidak taat. Kita panggil roh kita harus kita kuatkan. Amin. Daging kita lemahkan. Sebab hukum roh nanti yang saya pernah bicara tentang hukum roh, bahwa perlengkapan senjata ini juga salah satunya adalah hiduplah dalam roh, karena buahnya adalah buah roh. Kalau Bapak lihat di situ buah roh adalah semua buah kebaikan, kemurahan, ya, buah roh. Ya. Bukan buah-buah kata Pak Yusa, bukan buah-buah, 1 buah, tapi di dalamnya macam-macam rasanya. Amin. Ada nggak buah itu? Ada Bapak Ibu. Karena di pertanian buah jeruk bisa rasa apel, gitu. Bisa ini teman-teman pertanian ini buah, ya, buah apel rasa durian tak susah ada, ya. Bisa. Nah, kita mencatat 1 buah rasanya banyak, benar nggak? Nah, kita mencatat bukan banyak buah loh, 1 buah saja. Masa kita nggak bisa? Bisa, amin. Bisa. Kenapa kita bisa? Karena ada Roh Kudus yang menolong, amin.
Roh itu memampukan, mengajar, menolong, menghibur. Amin. Saya nggak bisa, nah ini daging ini nggak bisa untuk berbuat baik pada orang yang jahat. Tapi Tuhan memampukan saya lewat Roh Kudusnya. Sebab itu orang yang hidupnya itu tinggal dalam Tuhan, suka merenung, suka berdoa, dalam rohnya dia membuahkan buah roh. Amin. Kalau dicubit katakan terima kasih. Meskipun sakit ya Bu Ida. Haleluya. Kita dihina, diolok, kita ngomong apa? Terima kasih Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Yes. Gampang kok. Tuhan itu nggak ngasih lo, nggak ngasih hukum itu kemudian ditinggalin nggak. Dia mencontohkan dirinya. Ini loh aku seperti ini juga. Masa nggak bisa? Allah jadi daging supaya dicontoh Bapak Ibu. Allah itu dekat dengan kita, nggak hanya hati kita, tapi dekat secara visual. Amin. Kalau saya lagi lihat film Christ Penyalapan Kristus, saya melihat Allah dalam manusia, dalam ketaatannya, penderitaannya, membalas semua kejahatan manusia dengan kata satu, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu aja motivasinya. Ketika saya dijati orang, ketika saya diolah orang, ketika kita mengampuni adalah enough untuk melupakan. Cukup, kemudian doakan. Amin. Saya beri contoh begini Bapak Ibu. Banyak kali kita kalau mendoakan orang baik, banyak orang melakukannya. Tapi bisakah kita mendoakan orang yang jahat sama kita dan kita mendoakan sungguh-sungguh? Itu ada namanya mahkota kebaikan. Amin. Mahkota the glory, glory, haleluya. Kata glory muncul, kata kemuliaan muncul, itu adalah mengalami penderitaan dulu. Habis itu muncullah glory, amin. Nggak bisa kita ngomong glory, kemudian kita mengalami penderitaan. Nonsense. Allah membawa kemuliaan, kata kemuliaan isinya apa Bapak Ibu? Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Glory yang sesungguhnya itu Bapak Ibu. Amin. Ketika kita mengampuni orang, kita berbuat orang yang jahat sama kita, ya, yang menipu sama kita dan sebagainya, kita coba ngomong glory, haleluya. Ada kuasa dalam pujian, amin. Ada kuasa. Senjata motivasi, senjata terang, senjata keadilan ada, dan kuasa pujian, ada kuasa. Dan kuasa doa, ada kuasa. Orang benar kalau dalam doa dia besar kuasanya. Kata orang benar mengacu kepada Roma ini. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dan kita berdoa, maka kuasa itu muncul. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi ini prinsip Bapak Ibu. Sangat prinsip. Saya ngomong, kalau jemaat Tuhan mau diberkati di tengah-tengah pandemi, dua kali. Amin. Oh, saya nggak punya apa-apa, nah. Orang itu minimal dikasih satu, amin. Ada dikasih 2, 3, ada dikasih 5. Minimal satu orang yang dikasih. Tapi satu itu kalau kita lakukan visi firman Tuhan akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Amin Bapak Ibu. Saya udah papan musik untuk kita akan pujikan firman dari manusia. Haleluya. Lagu ini meremak karena lagu ini adalah pengakuan kepada Kristus yang adalah Tuhan sendiri. Kita besarkan Yesus karena gereja yang am dan kudus atau mengaku Yesus sebagai Tuhan di mulut kita dan di hati kita percaya bahwanya Yesus saja yang menjadi Allah dan Tuhan dalam hidup kita dan tidak ada yang lain. Nothing. Mari kita merenungkan firman ini. Firman jadi manusia. Yes. Hilang di antara kita. Ada hidup terdapat di manusia. Kemuliaannya bagi dunia. Firman dari manusia. Firman dari
baik Tuhan. Hanya kami untuk berbuat kasih kepada semua orang yang jahat kepada kami. Ajar kami hari ini memiliki roh kemurahan, memiliki roh pemurahan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cabut segala kejahatan dalam diri kami hari ini. Cabut yang negatif terhadap siapapun dalam diri kami Tuhan. Bersama dengan jalan roh kasih-Mu yang ada dalam diri kami. Tinggal dalam diri kami. Ya Allah, terima kasih. Musuh terbesar bukanlah iblis, tapi diri kami Tuhan. Musuh terbesar adalah diri kami untuk kami bisa merubah menjadi seperti Kristus. Bapa, berikan kami hari kekuatan yang luar biasa, Roh-Mu yang menyala-nyala, Roh-Mu penghibur, Roh Kudus penolong. Tuntun kami yang lemah secara daging ini Tuhan. Beri kami kekuatan secara roh hari ini Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Engkau tidak sendirian karena roh penolong itu sudah diturunkan di atas kita semua hari ini. Asal kita percaya pada Tuhan hari ini bahwa roh itu penolong, Roh Kudus menghibur kita hari ini. Percayalah. Pada siapa yang percaya dan mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika itu Roh Kudus akan menolong kita. Jangan khawatir, jangan takut akan esok hari, sebab esok hari Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Asal kita percaya bahwa Allah itu ada. Kurang kata bersama. Jika firman ini menguatkan engkau hari ini, tangkap dengan kuat, tuliskan dalam hatimu hari ini, dan kerjakanlah sebagai orang yang mendengar firman dan melakukannya, karena ada kuasa dalam firman itu, dan janji Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Engkaulah
ketika kami berkenan berkati Bapak Nathan yang sudah menyampaikan firman lebih lagi dalam pelayanannya ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir di tempat ini kami percaya Tuhan. Kami percaya ada kesehatan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Ada berkat-berkat tercurah kepada setiap kami. Kami sudah angkat tangan kita ke atas. Katakan arahkan kepada Yesus. Bapak kami percaya hari ini bahwa melihat setiap umatmu yang hadir mengangkat tangan mengarah kepadamu Tuhan. Hati kami mengarah kepadamu Tuhan. Kami percaya hari ini kami minta berkat-berkat-Mu tercurah kepada setiap kami Tuhan. Berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Bukakan tingkap langit-Mu Tuhan buat setiap kami yang hadir pada hari ini. Diberkatilah setiap nurmu, diberkatilah setiap kesehatan-Mu, diberkatilah ketika berkeluar masuk rumah, kemanapun engkau berada, dalam kerjaan dimanapun engkau berada, ada tunjuk keselamatan Tuhan mengalir dan menyertai. Kami minta Tuhan, kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.